semua, selamat datang di channel YouTube Bali Mobi. Pada video kali ini, kami akan ngebahas dari mana aja sih sumber keuntungan usaha ojek online. Mungkin kalian semua pada heran, kok akhir-akhir ini semakin banyak ya perusahaan di daerah yang membuka usaha ojek online? Apakah potensi keuntungan usaha ojek online sangat menjanjikan? Lalu dari mana saja sih sumber keuntungan usaha ojek online itu? Nah, pada video kali ini kami akan menjawab rasa penasaran kamu seputar sumber pemasukan usaha ojek online. Jangan lupa klik like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari Bali Mobi. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas 11 sumber keuntungan usaha ojek online. Sumber keuntungan usaha ojek online sangat bergantung dari model bisnis yang digunakan. Jadi, sumber keuntungan usaha ojek online antara satu perusahaan dengan perusahaan lain mungkin berbeda. Umumnya, ada beberapa sumber keuntungan dari usaha transportasi ojek online, yaitu yang pertama, bagi hasil dengan driver. Yang kedua, sewa aplikasi oleh driver. Yang ketiga, fee driver prioritas. Yang keempat, fee order. Yang kelima, fee merchant. Yang keenam, fee merchant prioritas atau power merchant. Yang ketujuh, fee cabang. Yang kedelapan, ojek online sebagai media promosi. Yang kesembilan, ads atau iklan pada aplikasi. Yang kesepuluh, atribut ojek online. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, biar makin jelas nih, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, bagi hasil dengan driver. Bagi hasil dengan driver awalnya merupakan sumber keuntungan utama dari usaha ojek online. Setiap perusahaan menerapkan aturan pembagian hasil yang berbeda, misalnya 80 berbanding 20. Pada aturan pembagian hasil 80 berbanding 20, maka mitra driver mendapatkan bagian 80% dan pihak perusahaan ojek online mendapatkan bagian 20% dari keuntungan layanan ojek online. Contoh, jika kamu naik ojek online dan membayar biaya senilai Rp10.000, maka driver ojek online akan mendapat bagian senilai Rp8.000, sementara perusahaan ojek online mendapat bagian Rp2.000. Yang kedua, sewa aplikasi oleh driver. Di samping bagi hasil, beberapa perusahaan juga ada yang menerapkan sistem sewa. Pada sistem sewa ini, driver membayar sewa aplikasi setiap bulannya kepada perusahaan. Karena sudah membayar sewa, maka keuntungan layanan ojek online sepenuhnya menjadi milik driver alias tidak melakukan bagi hasil dengan perusahaan ojek online. Yang ketiga, fee driver prioritas. Fee driver prioritas adalah biaya yang dibayar oleh driver kepada perusahaan untuk dapat diprioritaskan dalam mendapat order. Tujuannya tentu saja supaya driver prioritas diberikan lebih banyak order oleh perusahaan ojek online dibandingkan driver reguler atau non-prioritas. Yang keempat, fee order. Jika sebelumnya perusahaan ojek online mendapat penghasilan dari bagi hasil dengan driver, saat ini perusahaan ojek online sudah terang-terangan membebankan fee order kepada pelanggan. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Yang kelima, fee merchant. Di samping bagi hasil dengan mitra driver, fee merchant merupakan salah satu sumber keuntungan yang paling potensial pada usaha ojek online. Fee merchant merupakan biaya yang dibebankan kepada merchant seperti rumah makan ataupun toko yang menjual produk melalui aplikasi. Fee merchant umumnya dilakukan dengan menaikkan harga produk pada aplikasi dibanding harga asli di toko tersebut. Jadi, pada akhirnya yang membayar fee merchant tetap user atau pelanggan. Sebagai contoh, jika harga asli bakso di rumah makan Pak Mamat sebesar Rp10.000 per porsi, maka pada aplikasi harga bakso tersebut naik menjadi Rp11.000 per porsi. Nilai Rp1.000 tersebut ditambahkan sebagai fee merchant yang merupakan keuntungan perusahaan ojek online.
Fee merchant merupakan sumber penghasilan usaha ojek online yang paling potensial karena umumnya user atau pelanggan membeli lebih dari satu item makanan atau barang. Jika setiap item di markup senilai Rp2.000 saja dan pelanggan membeli 5 item, maka perusahaan mendapatkan keuntungan Rp10.000 dari fee merchant tersebut. Yang keenam, fee merchant prioritas atau biasa disebut dengan power merchant. Merchant prioritas atau yang sering disebut dengan gold merchant, preferred merchant, ataupun power merchant adalah merchant-merchant yang membayar untuk dapat diprioritaskan oleh sistem ojek online. Yang dimaksud dengan diprioritaskan misal ditampilkan lebih di atas pada list atau daftar dibandingkan merchant-merchant lainnya. Tujuannya adalah jika merchant lebih sering tampil dan ditampilkan di atas, maka merchant tersebut akan mendapat lebih banyak order. Cara ini sudah sejak lama digunakan pada berbagai marketplace di seluruh Indonesia. Yang ketujuh, fee cabang. Wilayah Indonesia yang sedemikian luas membuat satu perusahaan ojek online bisa membuka banyak cabang di berbagai daerah. Agar lebih mudah dalam menjalankan usaha di daerah, maka perusahaan ojek online seringkali membuka usaha dengan sistem rekanan atau waralaba. Caranya yaitu dengan memberikan kesempatan pengusaha di daerah menjadi pemilik cabang usaha ojek online di daerahnya masing-masing. Dengan sistem rekanan atau waralaba, maka pengusaha di daerah tidak perlu membuat aplikasi baru, membuat logo, branding, dan lain sebagainya. Pengusaha di daerah cukup menjadi cabang usaha, yaitu menjalankan usaha ojek online di daerahnya masing-masing menggunakan aplikasi yang sudah ada. Agar dapat menjadi cabang usaha ojek online, maka digunakan mekanisme seperti bagi hasil ataupun sewa bulanan antara perusahaan ojek online cabang dengan perusahaan ojek online pusat. Sumber yang lain yaitu ojek online sebagai media promosi. Usaha ojek online yang memiliki banyak driver dan user atau pelanggan tentu memiliki potensi untuk menjadi media promosi. Jika pengusaha ojek online kreatif, maka ada banyak cara untuk menghasilkan keuntungan dari media promosi tersebut. Yang pertama, slide promo. Merchant seperti rumah makan ataupun toko tentu ingin produk mereka laku. Untuk itu, pengusaha ojek online dapat menyewakan slide promo yang ada pada aplikasi kepada merchant tersebut. Slide promo merupakan media bagi merchant untuk melakukan promosi di dalam aplikasi ojek online. Dengan mempromosikan produk atau usaha menggunakan slide promo, merchant akan berpeluang mendapat lebih banyak order. Keuntungan dari media promosi yang lain yaitu dari notifikasi promo. Tidak hanya pada slide promo, merchant juga bisa melakukan promosi dengan mengirimkan notifikasi promosi pada aplikasi user. Tentunya jika merchant ingin menggunakan layanan notifikasi tersebut, maka merchant akan dikenakan biaya oleh pihak perusahaan. Yang ketiga yaitu papan iklan pada kendaraan driver. Pada beberapa perusahaan memiliki kebijakan di mana pada kendaraan driver dilengkapi dengan papan iklan. Papan iklan ini akan menjadi media promosi bagi perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan ojek online. Dibanding mengiklan pada billboard di pinggir jalan, tentu akan lebih menguntungkan jika mengiklan pada motor driver. Motor driver yang bergerak melayani order akan lebih banyak dilihat orang di jalan daripada billboard yang hanya diam di satu tempat saja. Sumber keuntungan yang kesembilan yaitu ads atau iklan pada aplikasi. Meskipun terbilang jarang digunakan, ads atau iklan merupakan sumber keuntungan tambahan bagi perusahaan ojek online. Ads atau iklan ditambahkan pada aplikasi ojek online. Untuk aplikasi Android umumnya menggunakan layanan AdMob sebagai penyedia iklan. Keuntungan dari ads umumnya berupa pay per click, di mana perusahaan ojek online akan mendapat keuntungan dari iklan yang diklik oleh user. Sumber keuntungan yang ke-10 yaitu atribut ojek online. Dalam bekerja memberikan layanan ojek online, umumnya para driver ojek diwajibkan menggunakan atribut dari perusahaan seperti jaket dan helm.
Pada beberapa perusahaan, jaket dan helm tersebut harus dibeli oleh pihak driver, baik secara langsung, angsuran, dan lain-lain. Penjualan atribut seperti jaket dan helm ini bisa menjadi salah satu sumber keuntungan usaha ojek online. Sumber keuntungan yang terakhir yaitu kerjasama dengan pihak ketiga. Ada beberapa kerjasama yang bisa dilakukan perusahaan ojek online yang tentunya bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Misalnya kerjasama dengan perusahaan penyedia perangkat ponsel, provider seluler atau internet, bengkel, dan lain-lain. Dengan mengarahkan driver untuk menggunakan layanan perusahaan tertentu, maka perusahaan pihak ketiga tersebut akan mendapat kemudahan dalam menjual produk ataupun jasa mereka. Demikianlah beberapa sumber keuntungan usaha ojek online. Tentunya jika pengusaha lebih kreatif dan inovatif, maka akan ada lebih banyak lagi sumber keuntungan bagi usaha ojek online. Dari penjelasan kami tadi, bisa kamu lihat bahwa sumber keuntungan usaha ojek online tidak hanya terbatas pada lini bisnis utama seperti pembagian hasil dengan driver saja. Jadi, jangan heran ya jika perusahaan ojek online bisa memberikan biaya yang kompetitif ataupun subsidi bagi pelanggan mereka. Keuntungan yang sedemikian besar menjadi daya tarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Itulah alasan mengapa banyak pengusaha di daerah ingin membuka usaha di bidang transportasi online. Jadi, jangan heran jika sampai saat ini saja sudah ada 22 perusahaan yang menggunakan aplikasi ojek online karya Bali Mobi. Bagaimana? Setelah melihat sumber keuntungan usaha ojek online, apakah kamu tertarik untuk membuka usaha ojek online? Pada video-video selanjutnya, kami akan berbagi lebih banyak informasi terkait usaha ojek online. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari Bali Mobi. Salam satu aspal, bye-bye!